Kemarin juga mulai start lagi eh, bikin proposal skripsi, udah ditelepon-teleponin sama dokter, sama dosen. Jadi udah harus benar-benar fokus deh sama kerjaan yang sekarang ini bikin proposal skripsi. Oke, Mbak Puput mungkin udah lama nggak terdengar beritanya, sekarang apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik-baik kabarnya. Lagi sibuk apa? Boleh diceritakan sedikit kegiatan Mbak? Alhamdulillah sekarang udah mulai aktif lagi untuk kemarin kan sempat vakum nih brand Dear by Put Melati. Jadi sekarang aku udah mulai aktif lagi. Alhamdulillah seminggu lalu baru launching perdana koleksi terbaru dari brand aku sendiri, Dear by Put Melati. Terus kemarin juga mulai start lagi bikin proposal skripsi, udah ditelepon-teleponin sama sama dosen. Jadi udah harus benar-benar fokus deh sama kerjaan yang sekarang ini bikin proposal skripsi gitu. Mungkin jurusan apa kuliahnya Mbak Puput? Aku PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Jadi kuliahnya udah selesai, tapi tinggal bikin skripsi aja. Sempat tertunda karena kemarin kan sempat melahirkan. Jadi aku tunda dulu. Sekarang dosen udah yang buruan karena tahun depan udah wisuda gitu kan. Jangan sampai nanti tunggu beberapa tahun lagi, lama kelamaan. Ya udah deh, bismillah, semangat deh. Apa yang ngebuat Mbak Puput pengen kuliah lagi? Yang buat aku pengen kuliah lagi karena aku pikir ilmu itu kan sampai kapanpun nggak akan pernah kita selalu butuh ilmu ya, setiap harinya berproses pasti kita butuh ilmu. Apalagi dalam mendidik anak-anak itu aku rasa penting sekali kita punya ilmu dalam mendidik anak-anak. Makanya aku ngambil pendidikan Islam anak usia dini. Salah satunya adalah karena aku punya anak dan aku punya tanggung jawab mendidik mereka secara baik gitu loh. Dan karena aku agama Islam, jadi aku ngambil pendidikan Islam anak usia dini gitu. Udah mungkin banyak ilmu yang sudah dipraktekkan ke anak-anak sendiri? Agak turun ya. Ya pastinya ya ada ilmu yang aku dapat dari dosen, dari kuliah itu aku praktekkan ke anak-anak. Tapi memang teori sama praktek nggak selalu berjalan dengan baik pastinya. Setiap aku praktekkan ke dalam kehidupan sehari-hari sama anak-anak, kadang nggak sesuai sama teori. Tapi sebisa mungkin aku berusaha untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu aku di rumah bareng sama anak-anak. Memang nggak mudah karena anak-anak kan, apalagi anak-anak usia dini itu, anak-anak kan termasuk anak usia dini ya, mereka kritis, mereka rasa ingin tahunya juga sangat tinggi, terus aktif, cerdas, jadi harus pinter-pinter banget ibunya ini menyesuaikan sama mereka gitu loh. Seru sih, seru banget. Mungkin kesibukan di bisnis sendiri sudah sejauh mana sih? Kalau sekarang aku dari nol lagi jujur, karena udah 5 tahunan ini aku vakum nggak ngurusin brand aku sendiri karena satu aku kuliah. Jadi kalau kuliah nggak bisa fokus ke mana-mana supaya cepet, supaya selesai cepet, karena kan aku ngambil yang kelas bukan reguler kan, ngambil yang kelas eksekutif. Jadi mau nggak mau harus benar-benar 2,5 tahun tuh udah harus selesai gitu. Makanya sempat terbengkalai yang di Dear by Put Melati. Sekarang usia anakku udah 1 tahun yang terakhir, udah bisa beraktivitas, udah bisa ditinggal sebentar-sebentar meskipun masih ASI, tapi bisa ditinggal sebentar lah ya. Udah mulai aktivitas lagi sekarang gitu. Mungkin berbisnis, kuliah, jadi istri, jadi ibu, bagi waktunya semuanya seperti apa? Bagi waktunya ya sama seperti ibu-ibu karir yang lainnya, cuman bedanya mungkin aku nggak setiap hari keluar rumah gitu ya. Kalau aku kan lebih ke bisnis baju itu kan nggak setiap hari harus kita ke kantor, nggak. Palingan kalau misalnya pergi kita cari bahan atau kita foto kayak sekarang photoshoot, itu baru keluar rumah, dan itu waktunya pun nggak lama, nggak sampai dari pagi sampai sore, nggak. Paling nggak tukang jahit dan sebagainya, masih fleksibel lah. Kuliah pun sama, kuliah pun juga cuman Sabtu dan Minggu aja. Jadi anak-anak setiap harinya dari Senin sampai Jumat itu bareng sama aku terus gitu, dan kuliah udah selesai. Jadi gampang sih kalau memang kita gampang juga ya, maksudnya nggak terlalu ngeribetin diri,
semuanya bisa berjalan lancar kok. Yang penting diutamakan adalah urusan anak-anak juga, itu yang udah selesai kayak masak, beres dan sebagainya, baru aktivitas di luar kayak gitu. Tapi mungkin bisnisnya selain baju ada lagi nggak? Setelah Bis- fokus di baju. Aku lagi coba bisnis skincare juga. Jadi belum membuat sih, tapi baru apa yang aku pakai itu aku sharing, karena banyak banget kan dari teman-teman online followers di Instagram itu selalu nanya pakai skincare apa. Jadi aku mencoba untuk mengambil peluang dari bisnis skincare aku ini gitu. Baru permula sih, tapi mudah-mudahan lah bisa manfaat gitu. Sudah bisa aktivitas di luar, artinya mungkin perkembangan anak-anak sekarang seperti apa sih? Kelima anak ini udah perkembangannya seperti apa? Perkembangan anak-anak alhamdulillah sehat, baik. Anakku yang pertama udah 1 SMA. Terus anakku yang kedua, ketiga itu udah SD kelas 3 kelas 2, yang keempat udah TK, dan yang terakhir masih baby umur setahun lebih. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik. Senang aja gitu, maksudnya bisa terus mendampingi mereka selama tumbuh kembang gitu. ASI eksklusif mungkin sekarang masih sampai. Iya alhamdulillah ASI eksklusif, tapi kan karena dari 7 bulan udah empasi ya, 6 makanan pendamping, jadi masih, cuman kalau untuk susu masih eksklusif sampai sekarang gitu. Bergelut di dunia bisnis, support dari suami seperti apa nih? Support pastilah ya, namanya melakukan sesuatu yang positif itu pasti ada supportnya, saling mendoakan itu yang paling penting gitu. Tapi kabar dari Ustadz sendiri seperti apa sih Mbak Puput? Baik kok, sehat. Masih berdakwah aktif atau karena pandemi jadi di rumah? Masih sih, tapi kan kalau sekarang karena online ya, jadi banyak kan melakukan aplikasi-aplikasi kayak di Zoom dan lain sebagainya, nggak menghambat aktivitas juga untuk berdakwah gitu. Selama berbisnis ada komitmen nggak? Kamu boleh berbisnis tapi harus tetap tanggung jawab di rumah sebagai istri, sebagai anak, harus begini. Ya itu kesadaran dari diri saya sendiri ya pastinya, karena kan mau nggak mau ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, ibu adalah yang dilihat sama anak-anaknya, jadi sebisa mungkin aku selalu ada buat anak-anak, jadi yang lain-lain itu hanya sampingan aja. Kuliah pun juga ilmu gitu, jadi buat anak-anak juga gitu. Bisa dibilang nggak meniti karir dari nol lagi? Enggak sih, kalau karir mah enggak ya, karena tapi kalau bisnis iya ya, dari nol lagi bisnis baju. Cuman kalau karir dalam entertain gitu ya, aku rasa aku juga udah nggak terlalu memikirkan lagi untuk, maksudnya gini, untuk eksis lagi tuh udah enggak gitu. Jadi ya jadi diri sendiri aja lebih enak kayaknya gitu. Nah itu juga maksudnya udah sama sekali berarti nggak pernah ke dunia entertain lagi atau nggak ada rencana ke sana lagi? Untuk yang TV-TV sih jujur aku banyak nggak terima. Tapi kalau off air masih, dan memang kebanyakan sekarang dari kemarin-kemarin, tahun-tahun kemarin aku memang udah lebih ke sholawat. Jadi kalau ke acara pun juga paling acara-acara semacam kayak perayaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, atau tablik akbar, atau taklim-taklim yang memang ada sholawatannya. Jadi biasanya aku diundangnya untuk sholawat gitu. Alasan sendiri nggak mau kembali lagi ke dunia entertain mungkin seperti apa sih Mbak Puput? Aku bukan yang nggak mau sih, tapi nggak tahu aja, lagi nggak kepengen aja gitu. Karena mungkin udah nyaman kali ya. Enak, nyaman, yang orang lupa sama muka kita gitu. Pokoknya enak banget gitu jadi mahasiswa, jadi murid di tempat kuliah, terus nggak ada beban aja gitu. Karena aku fokusnya sih pengennya membenahi hidup aku aja, jadi yang kasarannya yang untuk entertain udah cukup lah gitu. Mbak mungkin sekarang sudah ada di titik yang nyaman, tapi mungkin seperti apa sih perjuangan seorang Mbak Puput sendiri untuk adaptasi dari titik yang kemarin-kemarin sempat ada apa, sekarang sudah di titik nyaman, adaptasinya, perjuangannya seperti apa sih Mbak Puput? Ya semua kan berproses, semua manusia pun juga sama pastinya, ingin hidup yang lebih baik lagi. Perjuangannya banyak, pastinya banyak, karena hidup adalah perjuangan cie. Hidup itu perjuangan, hidup itu anugerah pastinya. Jadi setiap apapun proses yang terjadi itu dijalanin aja gitu. Adaptasinya juga nggak terlalu yang gimana banget ya, nggak yang terlalu
aduh aku begini-begini, enggak sih, ya let it flow aja, jalanin aja gitu. Karena memang pada dasarnya kan aku juga dari kecil diajarkan sama orang tua itu, kamu itu adalah seorang public figure ketika kamu sedang berada di depan kamera dan di panggung gitu ya, menghibur. Tapi selepas dari itu ya kamu adalah diri kamu sendiri. Makanya aku nggak pernah merasa bahwa aku tuh seorang public figure atau seorang apa, enggak sih. Tapi aku seniman gitu, aku seorang seniman, aku pencinta seni dan lain sebagainya, paling itu aja gitu. Katanya sekarang sudah menikmati perannya di detik ini, karena kan katanya kalau sudah melewati cobaan udah naik level, udah naik kelas. Sekarang sudah merasa lulus atau seperti apa? Nggak tahu ya lulus atau enggaknya, kan itu udah, ya itu penilaian Allah lah. Yang paling terpenting sih kalau aku berusaha untuk selalu dekat sama Allah aja lah, mendekatkan diri selalu sama Allah. Pokoknya jangan sampai apa anugerah yang udah Allah kasih sama aku tuh aku lupain lagi, aku sia-siain lagi. Lebih ke apa ya, perjalanan spiritualnya harus lebih ditingkatkan lagi lah gitu, karena biar bagaimanapun semuanya titipan dari Allah, jadi apapun itu ya harus libatin Allah terus gitu. Mungkin alasannya salah satunya tidak di dunia entertain lagi karena enak, netizen gak ada yang ngerese lagi nih. Semuanya komen rata-rata positif atau enggak tentang anak, pertanyaannya tentang apa. Ya enggak lah, ada juga yang bukan selebriti juga diisengin juga ya. Enggak, kok nggak ada yang kayak gitu, justru malah apa ya, kekuatan itu kan ada karena ujian, karena cobaan. Jadi aku lebih nyaman aja di dunia sekarang yang dekat sama teman-teman yang soleha, dekat sama para guru-guru, para ulama, lebih sejuk aja hidupnya gitu. Jadi nggak ribet lagi sama mikirin dunia gitu, enggak. Artinya sekarang udah gak ada mikirin mau berita apa tentang di luar sana, udah. Iya, udah seperti itu aja. Pokoknya apapun itu, selama aku berada di track yang baik, track yang bener, aku sih dari dulu memang orangnya nggak pernah peduli ya, cuek aja, diem aja orang mau bilang apa kan gitu. Karena memang ya penilaian kan yang sebaik-baik penilai adalah Allah gitu, santai. Tapi mungkin kunci keharmonisan sendiri seperti apa sih menjalani Mbak Puput? Menurut Mbak Puput kunci keharmonisan rumah tangga Mbak Puput itu seperti apa? Eh, Kayaknya mesti nanya sama ini ya, sama ahli itu ya rumah tangga. Golok. Iya sih kalau rumah tangga kayak ya nggak ada sih, nggak ada kunci-kuncian ya, maksudnya dijalanin aja gitu. Manusia pun punya salah, punya punya nggak sempurna pastinya, tapi ya berusaha untuk memberikan yang terbaik itu aja. Lebih mendalami Islam lagi sekarang? Insya Allah ya, karena lebih tenang sih gitu, lebih tenang hidupnya. Apalagi sih Mbak mungkin yang pengen Mbak Puput dalami di Islam sendiri? Lagi belajar apa mungkin? Masya Allah, ilmu Allah tuh luas banget ya, sampai pokoknya masih terus kurang, pengen terus belajar mengenal Allah, terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi pastinya. Eh, Apapun itu bentuknya, aku harus terus memperbaiki diri dari aku yang lalu, bukan dari orang lain. Nggak mau dapat, bukan gini maksudnya, nggak mencari penilaian orang lain, nggak mencari pujian orang lain, tapi semuanya aku pingin banget apa yang aku lakukan itu Allah ridho, Allah sayang, Allah senang sama kita, Allah senang apa yang aku lakuin. Pengennya sih seperti itu. Tapi ya namanya juga manusia kan, pasti juga ada tempatnya hilaf, tempatnya salah. Ya pokoknya terus berjuang lah, terus berusaha untuk dekat sama Allah, untuk selalu menjadi manusia yang baik gitu. Aktif mendakwah salah satu fokus sekarang? Ya, aku sih syiar dalam syair ya, maksudnya sholawat kayak gitu kan syiar juga dalam apa namanya, selalu mengingat Nabi Muhammad, mengajak sesama muslim, khususnya muslimah kalau aku tablik apa acara-acara taklim itu untuk mengenal Nabi Muhammad SAW itu lebih dekat, supaya kita lebih cinta. Itu kan pasti punya nilai dakwah, pastinya ada nilai dakwahnya. Setiap muslim itu kan wajib untuk berdakwah ya. Paling dakwah aku sih sejauh ini baru yang aku mampu dan aku sanggup, yaitu sholawat, mengajak teman-teman untuk bersolawat gitu. Mungkin karena lebih mendalami Islam sendiri, mungkinkah Mbak Puput dulu mungkin gaya hidup yang seperti apa, sekarang menjalani gaya hidup yang lebih down, lebih sederhana? Ya alhamdulillah sih, dari dulu aku itu memang
nggak pernah yang neko-neko ya, artinya aku berasal dari keluarga yang sederhana, terus meskipun aku dulu di dunia entertain, tapi bener deh aku tuh nggak pernah yang nongkrong atau apa segala macam tuh nggak pernah. Jadi setelah habis nyanyi ya pulang gitu, karena memang aku orang yang rumahan banget gitu, rumahan banget lah, dan nggak terlalu jomplang lah dari kehidupannya dulu sama yang sekarang. Perbedaannya mungkin kalau dulu masih sering di depan kamera, tapi kalau sekarang udah enggak gitu. Tapi kalau untuk kehidupan hari-hari masih sama kok. Aku tipe orang yang nggak terlalu suka makan di restoran, tipe orang yang nggak suka brand, maksudnya nggak terlalu branded banget, apa adanya. Aku suka kesederhanaan karena menurut aku kesederhanaan itu indah. Jadi semakin kita menyederhanakan hidup, keinginan kita semakin simpel, hidup kita semakin sederhana juga gitu loh. Karena mungkin banyak terakhir ada artikel dia mengatakan dulu mungkin bisa dibilang hidupnya seorang Puput Melati ini serba kecukupan semuanya, sekarang mungkin lebih terlihat sederhana. Seperti apa menanggapi? Alhamdulillah kan kelihatannya ya. Makanya orang kan kalau lihat mah dari luar doang, padahal dia juga nggak tahu kan yang dalam-dalamnya aslinya kayak gimana gitu. Alhamdulillah dibilang kecukupan. Emang kan Allah nggak bisa, maksudnya gini, Allah kan selalu memberikan kecukupan sama hamba-hambanya. Jadi disyukuri apapun yang Allah kasih dalam keadaan apapun. Tapi alhamdulillah sampai detik ini aku tidak pernah kekurangan, aku tidak pernah ya nggak pernah minta yang lebih dari Allah tuh nggak pernah. Pokoknya yang Allah kasih ya aku terima dan bersyukur, itu yang paling penting. Mungkin sekarang semuanya sudah di titik aman, sudah nyaman dengan keadaan seperti ini, apalagi yang Mbak Puput pengen capai selanjutnya? Yang aku pengen capai nggak ada ya. Pokoknya aku cuma pengen selamat dunia akhirat aja sih, itu doang. Selamat dunia akhirat, bisa mendidik anak-anak dengan baik, jadi anak yang soleh dan soleha, pencapaiannya itu aja. Kalau masalah dunia biar Allah aja ngatur dah. Terakhir mungkin buat pertanyaan dari pemirsa, banyak orang yang bertanya apa kabar Mbak Puput dan Ustadz, boleh dijawab? Tanya aja sama siapa ya. Baik-baik, kabarnya sehat semuanya, baik semuanya. Semuanya sudah berjalan seperti biasa? Iya, sama aja, maksudnya baik-baik aja, sehat-sehat aja, pokoknya kita saling mendoakan satu sama lain gitu. Terakhir ada yang mau disampaikan untuk pemirsa yang mencari Mbak Puput? Cari aku ngapain? Iya, nyari aku? kangen sama Mbak Puput. Nggak mungkin kali kangen. Emang siapa lah aku ini ya. Apa ya pesan-pesannya? Iya. Pesan-pesan apa? Nggak ada pesan. Pokoknya aku sih pesannya apa ya? Nggak ada pesan, Mbak. Untuk pemirsa, untuk fansnya Mbak Puput mungkin. Aduh, nggak ada fansnya aku tuh, Mbak. Pokoknya buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, terus semangat, terus berpositif thinking, terus berprasangka baik sama Allah. Setiap ujian apapun itu semua orang pasti ngalamin, selama kita bernyawa pasti kita ngalamin ujian. Dan badai pasti berlalu, nggak usah putus asa, nggak usah menyerah. Selama ada Allah di hati kita pasti akan baik-baik aja. Itu aja. Siap, cukup. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mau boleh minta yang tadi stok? Boleh, bentar ya, di handphone adik aku. Oh gitu, iya. Ntar di airdrop. Mbak Puput nggak mau dimintain yang negatif. Karena baru sekali ini loh. Padahal permintaan ya Allah, Mbak. Iya, Sedikit iya. kan. Namanya manusia, jadi pasti ada aja kan.